Shalom, Ibu dosen yang kami hormati, serta kakak asdos dan teman-teman yang kami kasihi. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 Teologi Sistematika akan merefleksikan pengalaman kami secara pribadi maupun universal terkait dengan doktrin-doktrin yang telah kami pelajari. Untuk itu, selamat menyaksikan. Pertama, saya ingin menunjukkan kepada kita semua terkait pemahaman awal saya tentang Allah, yang mana pemikiran saya hadir kala itu dilandasi karena begitu banyaknya narasi-narasi yang hadir, seperti sabar, orang sabar pasti disayang Tuhan, yang bunyinya kurang lebih seperti itu, yang akhirnya membuat saya berpikir, mengapa Allah turut menciptakan orang yang tidak sabar jika nantinya orang yang ia sayangi hanyalah orang-orang yang sabar saja. Lalu narasi lain yang menyebut bahwa Allah adalah maha baik juga makin menguatkan pemikiran saya bahwa Allah sebenarnya tidak baik, karena membiarkan umatnya menderita. Jikalau baik, kenapa saya merasakan yang namanya penderitaan? Yang akhirnya saya mendapati kenyataan bahwa Allah menyayangi semuanya. Pemikiran saya yang hadir tersebut terjadi akibat dualisme yang saya ciptakan sendiri dan saya lekatkan pada Allah, yang mana pemikiran tersebut sudah terkonstruksi sejak saya kecil, yang akhirnya saya sadari itu adalah salah karena hal tersebut adalah upaya saya dalam membatasi Allah, padahal Allah sendiri adalah yang tidak terbatas. Allah merupakan sesuatu yang bahkan sebenarnya tidak mampu kita deskripsikan dan definisikan dengan bahasa manusia, karena bahasa sendiri tidak mampu mengakomodir kemahaan Allah itu sendiri. Melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya tertarik pada makhluk yang Allah ciptakan, yaitu manusia. Manusia yang merupakan makhluk yang telah Allah amanatkan sebagai rekan sekerja Allah. Saya sempat terpikir, apakah kejatuhan manusia ke dalam dosa merupakan salah dari Allah? Keinginan tahunan saya kemudian mendorong saya untuk menanyakan hal tersebut kepada orang tua saya. Namun jawaban yang saya dapatkan adalah bukan salah dari Allah, melainkan manusia itu sendiri. Manusia tidak mampu menahan keinginan dagingnya, sehingga lebih memilih untuk menurut kehendaknya sendiri daripada kehendak Allah. Manusia yang tidak dapat memfungsikan kehendak bebas sebagaimana mestinya yang membuat akhirnya relasi antara Allah dan manusia menjadi terputus. Kejatuhan manusia ke dalam dosa bukanlah salah dari Allah karena telah memberikan kehendak bebas kepada manusia, melainkan salah dari manusia itu sendiri karena tidak memfungsikan dirinya sebagaimana harusnya. Melalui doktrin manusia ini, akhirnya saya dapat memahami bahwa dosa yang dilakukan manusia adalah tanggung jawab dari manusia yang melakukan dosa itu sendiri, bukan Allah ataupun iblis. Kehendak bebas yang Allah berikan kepada manusia adalah baik adanya karena memiliki tujuan yang diberikan kepada manusia agar manusia bebas mengekspresikan dirinya dalam rangka memenuhi maupun mewujudkan kefungsiannya sebagai rekan sekerja Allah, yang mana kemudian karena dosa maupun penyalahgunaan kehendak bebas yang dilakukan oleh manusia membuat manusia terus terbelenggu dalam dosa. Allah kemudian menginisiasi Yesus untuk hadir di dunia. Nah, menyambung dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya barusan, Yesus sendiri pada awalnya saya pahami memang murni sebagai manusia yang dilahirkan oleh Maria. Dalam pemikiran saya itu, Yesus adalah manusia yang diberi kekuatan oleh Allah dan memang merupakan sosok yang diberkati Allah dengan karunia luar biasa dan bisa melakukan keajaiban-keajaiban sebagaimana nabi-nabi pada umumnya. Pemikiran saya ini kemudian runtuh setelah akhirnya saya mempelajari doktrin Kristus, yang mana Yesus sendiri ternyata adalah prototipe manusia ideal yang seharusnya dihidupi oleh manusia sejak awal. Yesus juga merupakan 100% manusia dan 100% Allah yang entah bagaimana cara kita manusia yang terbatas ini hendak mendeskripsikannya. Keilahian yang ada di dalam diri Yesus sendiri tidak pernah ia gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus berorientasi kepada apa yang Allah kehendaki, hal yang seharusnya dilakukan oleh manusia mula-mula. Hal yang paling penting untuk membongkar mindset saya terkait Yesus adalah ia juga merupakan bagian dari Allah. Inkarnasinya pun bukanlah untuk menebus dosa manusia, tetapi untuk memperdamaikan relasi yang sudah rusak dan menolong manusia untuk dapat memperoleh keselamatan. Yang kemudian melalui Yesus kita dapat mengenali jalan keselamatan tersebut, dan Roh Kuduslah yang menuntun kita kepada jalan tersebut. Berbicara mengenai Roh Kudus, benar seperti yang dikatakan oleh teman saya sebelumnya, bahwa Roh Kuduslah yang membimbing kita pada jalan keselamatan. Pada awalnya saya juga mengira bahwa pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda dengan Allah. Namun, melalui doktrin ini saya mendapati bahwa Roh Kudus ternyata adalah bagian dari diri Allah yang merupakan satu kesatuan yang tidak tercampur dan tidak tertukar. Kehadiran dari Roh Kudus tersebut dapat saya rasakan ketika saya merasakan perasaan bersalah ataupun dilema ketika saya hendak berbuat sesuatu yang saya rasakan adalah hal yang tidak benar dan tidak seturut kehendak Allah. Roh Kudus kehendak merupakan bagian dari diri Allah yang berdiam di dalam diri manusia untuk memperlengkapi manusia dan mencegah manusia tersebut untuk jatuh ke dalam dosa.
Itulah mengapa perasaan-perasaan bersalah dan dilema tersebut dirasakan oleh manusia. Karena dengan adanya Roh Kudus tersebut yang membantu dan membimbing saya untuk terus PKA yang mana menjadi kehendak Allah dan mana yang bukan. Perasaan-perasaan gelisah inilah yang membantu kita mengenai bahwa jalan tersebut adalah jalan yang salah dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang mana kita tetap memfungsikan kehendak bebas tersebut dengan benar, itu artinya kita sedang merawat keselamatan tersebut. Jika teman-teman saya sudah menjelaskan bahwa Yesus adalah prototipe manusia yang ideal, maka Maria sendiri juga menjadi prototipe ideal bagaimana gereja seharusnya melayani. Saya ingin membagikan sedikit terkait apa yang saya amati di lingkungan sekitar saya. Saya melihat secara universal, Maria sering disalahpahami sebagaimana seseorang yang mengandung Yesus melalui hubungan biologis dengan Yusuf. Maria sendiri masihlah perawan dan Yesus tidak dikandung oleh hubungan biologis. Gereja sendiri perlu meneladani Maria dan bagaimana cekatannya ia melihat kebutuhan-kebutuhan di sekitar gereja perlu menjadi perawan yang tulus dan murni dalam menghamba. Artinya bahwa gereja harus menjalankan fungsinya berdasarkan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah yang murni. Kerajaan Allah berarti kita melaksanakan berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gereja yang ideal adalah gereja yang meneladani cara Maria dalam melayani, yang mana dalam kepekaan terhadap umat di sekitar tersebut, akhirnya dapat menghasilkan jiwa-jiwa yang datang untuk bertobat. Dan kebanyakan gereja sudah mulai bergerak meneladani Maria seperti yang ditujukan gereja tempat saya PPL yang rutin membiayai yang kurang secara finansial dengan menghadirkan orang tua asuh bagi mereka. Nah, ketika gereja mampu hadir sebagai persekutuan yang melahirkan jiwa-jiwa baru, disinilah keselamatan mulai bekerja, karena mula-mula keselamatan tersebut diberikan kepada persekutuan bukan individu. Ketika saya mengamati orang-orang di sekitar saya, muncul beberapa pertanyaan di dalam benak saya. Untuk siapa sebenarnya keselamatan diberikan? Awalnya saya berpikir bahwa keselamatan itu hanya untuk orang-orang Kristen saja. Pikiran ini membuat saya sedikit berpikir bahwa Allah adalah jahat, karena bagaimanapun orang-orang di luar Kristen mengupayakan keselamatan itu, tetapi mereka tidak bisa memperoleh keselamatan. Karena keselamatan bisa diperoleh oleh siapapun yang merespon panggilan keselamatan yang diberikan Allah, yang mana ini tidak melulu harus orang Kristen. Karena Yesus saja pada awalnya bukanlah seorang Kristen. Keselamatan dapat diperoleh bagi mereka yang menerapkan etos berbagi makanan dalam laku hidup, pribadi, dan sosialnya. Seorang Buddha masih lebih besar kemungkinannya untuk memperoleh keselamatan karena menerapkan etos berbagi makanan atau mau berbagi dengan sesamanya daripada seorang Kristen yang menerapkan perilaku hidup yang buruk dan tidak mengasihi sesamanya. Doktrin ini pun turut menjawab pertanyaan saya terkait apa yang sebenarnya diselamatkan, dan doktrin ini menjawab pertanyaan saya yang mana sesuatu yang Allah diselamatkan adalah hidup. Oke, selaras dengan apa yang sudah disampaikan teman saya mengenai gereja, yang dimana gereja adalah wadah terawatnya anugerah keselamatan yang awal mulanya diberikan kepada persekutuan, dan gereja adalah persekutuan dari umat-umat yang percaya kepada Allah dalam menghidupi keteladanan Kristus, karena Kristuslah kepala jemaat. Gereja sendiri merupakan gambaran ideal dan paling sederhana dari kerajaan Allah, karena gereja dalam realitas yang saya amati sendiri, seringkali gereja gagal memahami dirinya secara utuh. Ya, mungkin secara konsep ia paham, tetapi pada praktiknya tidak sama sekali. Gereja yang seharusnya hadir untuk menolong pembentukan karakter manusia, malah justru menjadikan manusia kian kehilangan karakternya. Gereja yang juga seharusnya menjadi support system bagi jemaat, terkadang malah jadi sarang masalah itu sendiri. Contohnya, konflik-konflik internal yang terjadi di dalam gereja tersebut, yang sudah menjadi rahasia umum di tiap gereja. Pasti ada saja konflik internalnya. Inilah pentingnya untuk gereja mampu memahami dirinya secara utuh. Hal ini demi membantu umatnya yang merupakan gereja itu sendiri untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak Allah sampai hari akhir tibanya. Terima kasih. Melanjutkan dari apa yang teman saya jelaskan tentang doktrin gereja, gereja dalam upaya untuk menuntun umatnya
untuk merawat keselamatan yang diberikan oleh Allah dapat mengajarkan kepada umatnya di dalam peribadatan tentang yang namanya akhir zaman atau masa penantian dan pengharapan. Tanda akhir zaman yang dicatat dalam Alkitab membuat saya juga pernah berpikir, kapan sebenarnya Tuhan akan datang dan akan seperti apa kedatangannya. Melalui doktrin eskatologi ini, saya dapat memahami bahwa kapan Tuhan akan datang merupakan kedaulatan Allah. Sebagai orang percaya, tugas saya hanyalah melakukan dan menaati dengan tekun merawat keselamatan yang telah dianugerahkan kepada saya. Melalui apa yang telah saya pelajari ini, membuat saya yang awalnya berpikir bahwa tanpa melakukan apa-apa maka kita akan tetap selamat karena telah diselamatkan adalah salah. Karena penantian akan hari akhir tersebut merupakan penantian yang sifatnya aktif, bukan pasif. Penantian ini harus saya lakukan dengan tetap terus menjaga keselamatan yang telah Allah berikan kepada saya. Dengan mengekspresikan keberfungsian saya sebagai rekan sekerja Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki serta meneladani Yesus dalam laku sosial maupun pribadi saya. Doktrin eskatologi tentu sangat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi orang-orang yang mengimaninya. Doktrin eskatologi ini sendiri dapat mempengaruhi cara orang hidup seperti mendorong orang untuk hidup sesuai dengan ajaran agama mereka dan berusaha memperbaiki keadaan dunia karena tahu betapa berat konsekuensi yang harus mereka tanggung jika nantinya berjalan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Orang yang memahami betapa mengerikannya hari akhir tersebut akan takut untuk menanam benih-benih keburukan dalam kehidupannya sehingga pada akhirnya orang yang memahami konsekuensi ini akan takut untuk melakukan dosa. Orang yang memahami betapa menyejahterakannya hari akhir itu pun akan lebih memilih bertekun dalam iman dan terus meneladani Yesus sehingga menuai surga. Namun, hal yang perlu dipahami tentang surga ini sebenarnya adalah ketika kita mampu menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang yang kesusahan tanpa pamrih, berbagi dengan sesama, itulah sebenarnya surga karena surga itu berbicara tentang yang di sini. Ketika kita mampu menghadirkan surga atau kemudahan bagi orang lain, itulah yang sebenarnya surga.